hormati Pak Camat Bekri, dan yang saya hormati Kepala Kampung Sinar Banten, yang saya hormati rekan saya Haji Umar, dan teman-teman di Kampung Sinar Banten ini, para undangan. Sekali lagi sebelumnya saya mewakili teman-teman, karena teman-teman belum pada hadir, masih pada di jalan semua karena ada kesibukan di pagi hari tadi. Kayak Haji Umar informasinya lagi melayat, dan begitu juga teman-teman yang lain. Pak Camat, saya juga memaklumi karena detik-detik saat ini sudah mulai banyak yang merapat masing-masing ke teman-teman dewan. 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilih 3 pada Kamis 5 Oktober 2023 menggelar reses di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri. Daerah pemilihan 3 tersebut meliputi Kecamatan Trimurjo, Bumi Ratunuban, Bekri, Bangunrejo, Kalirejo, dan Sendang Agung. Turut hadir Umar fraksi Golkar, Zainul Abidin fraksi Gerindra, Kadek Joko Suprihatin, dan Sutarmin dari fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Gofar dari fraksi PKS, dan Pian dari fraksi Nasdem. Selain anggota Dewan, turut hadir Camat Bekri, Kepala Kampung Sinar Banten, beserta jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para tamu undangan yang menghadiri kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2023. Reses tersebut menjaring aspirasi masyarakat dan banyak usulan masyarakat Sinar Banten seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, sumur bor, dan kenaikan upah honorer RT dan juga Linmas. Namun apa yang menjadi usulan disambut baik oleh para anggota DPRD yang hadir sesuai komisinya masing-masing. Kemudian, dari beberapa usulan, hanya 3 yang menjadi prioritas untuk anggaran APBD tahun anggaran 2024 mendatang, seperti perbaikan jalan, jembatan, serta steering atau drainase. Untuk usulan tentang upah RT dan Linmas masih menjadi atensi para anggota DPRD, dan mereka harus merembuk dahulu dengan Bupati Lampung Tengah. Timbul selaku Ketua RT Kampung Sinar Banten dalam usulannya mengatakan ia menerima upah per bulannya hanya Rp500.000 dan Hansip atau Linmas hanya menerima Rp200.000 per bulannya, yang menurutnya uang tersebut yang ia terima tidak sesuai dengan dan tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, Lili selaku Kasih Kampung Sinar Banten berharap apa yang menjadi usulannya bisa terrealisasi. Menurutnya, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Sinar Banten, apalagi diusulkan lagi jalan rigid dan jembatan untuk akses jalan dunia pendidikan. Kemudian, Umar dalam menanggapi usulan masyarakat mengatakan ada beberapa usulan yang masuk di Kampung Sinar Banten, dan menurutnya usulan itu menjadi skala prioritas termasuk sumur bor yang saat ini kondisi sedang musim kemarau, dan usulan dari masyarakat tersebut akan diprioritaskan di anggaran APBD murni tahun anggaran 2024 mendatang. Namun permintaan dan usulan dari masyarakat akan dikaji ulang mengingat keterbatasan anggaran yang saat ini terbentur aturan PMK 212 dan berharap masyarakat untuk sabar. Kemudian usulan pemerintahan kenaikan upah Ketua RT dan Linmas masih menjadi atensi para anggota DPRD. Persiapkan dan mengundang beserta reses dari aspirasi pada hari ini khusus untuk Kampung Sinar Banten. Dan kepada semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, kita bisa menitipkan doa, kita bisa menitipkan harapan, dan kita doakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan dalam membantu kita membangun Kecamatan Bekri. Suprihatin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun bagi mandir bersajikan kurang lebih di lupa mahal manipurapun. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Camat. Sambutan selanjutnya, sambutan dari anggota DPRD Kabupaten 311 Kampung
kampung dan kelurahan. Jenengan semua pahamkan apa yang hari ini diundang untuk datang ke Balai Kampung, Ibu Bapak? Paham betul? Sudah paham. Jenengan nyepeng kertas betul? Pegang kertas enggak? Nah, kertas itu jenengan tulis satu poin yang harus sampai utamakan. Usulan jalan, jembatan, sumur bor embung. Di sebelah kanan saya beliau Haji Umar. Beliau ketua fraksi dari Partai Gerindra. Dari Golkar. Jadi jenengan bisa komunikasi sama yang tengah. Yang udah berulang kali tahun kemarin, berikutnya juga kita kena musibah COVID, tapi seluruh satu poin. Nanti kita bikin kesepakatan di absen itu, di absen jenengan saya akan tanda tangan beserta teman-teman bahwa di situ kita akan prioritaskan yang pertama untuk usulan dari jenengan semua. Tidak semua usulan dari sekian orang ini ada orang berapa? Kurang lebih 100 ya. Nggak mungkin dari usulan orang 100 itu akan terrealisasi. Lewat yang arpeng itu sampai di masyarakat kenal. Lagi asli wong Dapil Telu, Kecamatan Bangun. Kalau saya Kadek Joko, saya tinggal di Bandar Jaya, Ibu Bapak, pokoknya aku sing ado di luar Dapil 3, pasti gak disitu. Tapi saya, walaupun saya tinggal di Bandar, sehari-hari saya ada di Bumi Ratu Nuban, Ibu Bapak, karena saya mempunyai rumah aspirasi di sana. Mengusulkan, teman-teman juga menyampaikan, usulkan salah satu yang prioritas. Artinya di sana kemarin di jalan depan kelurahan, karena udah parah bergelombang, artinya sepakat di situ. Nah di sini juga saya minta demikian, atau jembatan mana yang menghubungkan antara kampung ke atau kecamatan lain, itu. Ya Ibu Bapak ya, karena nanti ada session tanya jawab, nanti juga beliau Haji Umar juga akan menyampaikan tentang reses ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kemarin anggaran tahun 2023 pekerjaan jalan gedung kurang, tapi gedung ada, diprioritaskan di kesehatan sama pendidikan dan direnovasikan. Kita utamakan anak-anak kita, generasi kita biar ke depan lebih bagus. Tapi di tahun 2024 insya Allah perekonomian Lampung Tengah akan kembali normal seperti semula. Makanya itu saya minta kepada jenengan usulkan yang ada di kertas itu. Mau dusun mana, mau RT mana, silakan, tidak jadi masalah. Tapi harus prioritas dan direnovasikan. Kita utamakan anak-anak kita, generasi kita biar ke depan lebih bagus. Tapi di tahun 2024 insya Allah perekonomian Lampung Tengah akan kembali normal seperti semula. Makanya itu saya minta kepada jenengan usulkan yang ada di kertas itu. Mau dusun mana,
mau RT mana silakan, tidak jadi masalah, tapi harus prioritas. Bagian juga yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan yang beragama lain. Puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka acara pada pagi hari ini, yaitu acara reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Salawat dan salam semoga dapat tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita memberikan sahabatnya yang kiamah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kampung Sinar Banten, yang saya hormati rekan saya Ade Joko dari fraksi PDIP, yang saya hormati bapak-bapak aparatur kampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya rekan-rekan media juga yang saya hormati bisa hadir mendampingi kami. Terima kasih. Sedikit gambaran ya Pak, langsung saja. Ini kan sudah masuk ke sesi mungkin tanya jawab ataupun aspirasi yang mau disampaikan. Saya sedikit saja memberikan gambaran, jadi nanti ketika Bapak mengusulkan sesuatu ini hadir. Mohon izin ya Pak. Jadi saya mulai dengan cerita begini dulu Pak. Pada tahun 2022 itu di bulan Desember, kami DPRD Lampung Tengah itu sudah mensepakati untuk mengesahkan APBD murni 2023 di tahun ini. Itu kita pengesahannya di 2022 Desember. Termasuk di situ kami ini menganggarkan untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah itu senilai 180 miliar totalnya. Ini salah satu poin. Akan tetapi kemudian pada Januari 2023 ini muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 yang pada akhirnya APBD kami harus ada pergeseran. Salah satunya yaitu pemenuhan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya anggaran yang sudah kami sahkan bersama dengan Bapak Bupati Musa Ahmad ini harus tergerus untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu memfokuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Nah, inilah akibatnya yang kita rasakan sekarang ini. Kenapa seolah-olah pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak nampak? Karena dari 180 miliar itu, 186 miliar ini hanya tersisa kurang lebih 80 miliar. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, tahun depan ini Pak, ini aromanya masih berlaku untuk PNK 212 ini gitu. Jadi kami di Badan Anggaran, selamat datang Pak Sutarmin dan Pak Zainul. Assalamualaikum. Jadi dalam acara ini yaitu cari inspirasi, beliau-beliau itu menyampaikan doa-doa. Kedatangan beliau-beliau yang bisa saya katakan istilahnya Acara yang ketiga sambutan, keempat serap aspirasi, dan acara yang kelima penutup. Marilah acara ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. dari sekian bapak-bapak yang hadir mungkin banyak doa juga yang akan disampaikan dari beliau. Jadi harapan saya Bapak dari anggota Dewan, kalau Bapak Lampung Tengah KP3 yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bekri beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh perangkat
yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bekri beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh perangkat Kampung Sinar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Allah SWT pada hari yang baik ini hari yang bisa katakan jalan, kemudian drainase, sumur bor, terutama yang paling beda ini punya Pak Samsul sama Gorong-Gorong sama Pak Sabrilian. Untuk jalan yang tadi sudah dijelaskan, intinya kita prioritaskan saja Pak, prioritaskan yang masuknya ke memang APBD. Masih ada lagi Pak? Cukup? Minta maaf Pak. Izin Pak. Oh ya silakan Pak. Silakan Pak untuk mengungkapkan permintaan yang kita minta Bapak Ian. Bahwasanya memang dusun kami memerlukan sumur bor Pak. Karena itu langganan banjir. Dan keduanya itu ada 10 sumur Pak yang sudah disuplai sama Sumajaya. Ada jembatan yang kecil. Ini berarti sini nih Pak ya? Jalan ke sini. Oh iya sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Kepala Kampung beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan anggota DPR, khususnya Dapil 3, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Limas yang saya banggakan. Saya hanya memperjelaskan aja apa yang disampaikan Pak Yudi, Pak Prayono dan Pak Wito. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah tahap pertama. Artinya biar Bapak yang hadir ini jelas, proses tahap pertama itu artinya untuk anggaran murni 2024. Bukan sekarang ngomong bulan 12 digarap, bukan. Ini biar jelas dulu, biar clear. Jadi reses tahap pertama untuk anggaran murni 2024. Jelas ya Pak ya? Nanti sudah turun reses, nyatanya bulan 12 nggak turun. Nah ini salah paham. Maka saya jelasin. Dan kenapa juga kami turun di Kampung Sinar Banten? Karena ada permintaan pendamping kami juga dari Pak Edi, termasuk kampung dia. Selama ini belum pernah perhatiin mengapa kami turun, nanti apa yang jadi prioritas usulan dari Kampung Sinar Banten. Kami 10 anggota dewan mesti tanda tangan biar betul-betul bisa terlaksana. Karena apa? Perlu diketahui juga, kita ini 28 kecamatan, 311 kampung, jelas berebut yang namanya bangunan itu. Makanya sampai detik ini udah berapa kali jadi ganti bupati ya nggak clear jalan. Seharusnya kita mekar jadi 3 kabupaten seharusnya, tapi belum terlaksana. Kalau data udah masuk, kalau dia pecah 3 kabupaten, saya yakin cepat maju. Contoh kayak Metro Presiden, kabupatennya kecil, kita terluas di Lampung Tengah kabupaten. Jadi masalah drainase jalan kabupaten itu ada drainasenya nggak Pak? Nah, sama Dusun 3 sama ini coba nanti mana yang prioritas gitu Pak ya, Pak Lurah, mana yang kira-kira prioritas, karena tiap tahun itu pasti ada pembangunan jembatan di APBD kita. Tiap tahun itu ada pembangunan jembatan, baik jembatan skala kecil maupun jembatan skala besar. Jadi artinya coba mana yang prioritas antara dua ini, karena
karena seperti kata Pak Seno tadi, kita juga nggak ingin muluk-muluk semua kita irain gitu ya Pak Seno ya. Artinya, tapi kita juga nggak ingin datang ke Sinar Banten ini nggak ada bekasnya. Kenapa kita memilih resesnya bersama-sama? Resesnya itu kan bisa pilihan Pak, bisa kami sendiri-sendiri ngadain bisa sebenarnya. Tapi kami bersepakat untuk bersama-sama karena kita ingin bahwa aspirasi reses itu menjadi aspirasi seluruh anggota Dewan di Dapil 3 ini. Maka termasuk yang di Sinar Banten ini tentu kami juga ingin punya bekas. Kalau bekasnya kami bersepuluh lah, dan kita perjuangkan bersama-sama. Jadi monggo nanti kira-kira yang prioritas yang mana, dan itu nanti biar menjadi formal itu diikuti alas usulannya Pak. Entah sekedar surat dari kampung atau syukur ada foto-foto yang mendukung sehingga nanti bisa benar-benar kita perjuangkan menjadi prioritas pembangunan. Terus sumur bor tadi ya, sumur bor dari Pak siapa tadi ya? Ini usul sekarang dengan harapannya dikira nanti sekarang tidak bisa, karena kita saat ini di Badan Anggaran kan lagi bahas APBD murni untuk 2024. Jadi betul dikatakan Pak Saiful, ini untuk realisasinya di 2024 ya Mas ya. Oke, silakan Pak, satu lagi. Nggak apa-apa Pak, sebanyak usulan nanti kan kita prioritaskan apa Pak? Apa? Kami mewakili dari Dusungan gitu Pak. Ini menyambung dari Pak Wiso Dusun 1. Jadi permasalahan kita yang ada untuk Dusun 6 dan Dusun 1 status tanah milik PJKA dan PTB. Nah ini menurut pembangunan, ini katanya tidak dulu. Mohon kepada Pak Anggota Dewan kalau bisa untuk Sinar Banten diprioritaskan tanpa memandang takut. Karena Pak, selama ini tidak terjamah oleh adanya pembangunan. Bagaimana kita mengadakan pemerataan? Kalau pembangunannya dusun sana, sementara ini akses umum di mana-mana melewati sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi kita mau swadaya karena tidak mungkin. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak wakil kami, dan mungkin ini adalah rantai terdekat dalam proses penyampaian pengajuan dan realisasi. Mohon kita diberikan prioritas tanpa memandang status tanah. Karena apa? Dari masyarakat ada ngomong Allah Musa nggak urut nggak binasisi. Jadi dari dasar itulah Pak, ini merupakan beban kami yang kami sampaikan, dan alhamdulillah Bapak sekalian pada seperti kami hadir. Mudah-mudahan dari Bapak-bapak semua bisa membuat Sinar Banten menjadi khusus tanpa memandang status. Karena kalau itu kita biarkan seumur hidup dan selamanya, nggak akan pernah terjadi. Kiranya itu Dua ya Pak ya. Ada yang Saya Pak, nasihat saya kita sebagai kakak Pak. Jadi yang pertama itu kualitas dari jalan Bapak. Jalan, lalu kita kembangkan lagi untuk tiap-tiap RT kan banyak usulan Pak. Bukan jalan aja, bor, jembatan. Terus dari kami usulan untuk Bapak Pamong Pak, khususnya Bapak RT, Bapak Limas untuk minta dinaikkan lah. Apa itu? Intensif Pak. Apa itu naikkan apa? Pak, dari Insentif RT. RT dari RT sama Limas Pak. Sekarang berapa nerima per bulan? Bapak RT 1 bulan 500. Nah, Linmas berapa? Limas 200 Pak. Terus mintanya berapa kalau Linmas sama RT naiknya? Kalau kita ya sepantasnya untuk di itulah Pak. Pendapatan dari Limas sama RT sepantasnya berapa? Enggak, kalau permintaan Pak RT sendiri berapa naiknya? Dari 500 ke berapa ratus? Kalau kita dari RT itu kayaknya ya yang umumnya di sana Pak, atau 1 juta 1 bulan, atau itu untuk RT Pak. Tapi kalau untuk Lismas saya minta sekitar 700-an lah Pak.
masyarakat. Itu aja. Pak Samsul RT berapa? Saya RT 5, dari RT 5 Pak. RT 5 dusun? Dusun 6 Pak. Jadi ada beberapa usulan yang masuk dari kampung Sinar Banten ini, tapi memang untuk jembatan ini beberapa kali warga masyarakat ini memang meminta. Artinya di sini jembatan ini memang skala prioritas menurut saya ya. Selain itu memang ada beberapa usulan seperti ya sumur dan segala macamnya, karena ada dua faktor. Satu, karena kondisi kemarau memang kekurangan, dan satunya memang kondisinya tidak layak untuk diminum. Tapi dari sekian usulan nanti berapa yang skala prioritas kira-kira Pak Haji yang tadi bawa ke paripurna? Mungkin ada 3 atau 4 ya aspirasi yang mungkin bisa diturunkan untuk Sinar Banten, karena bentuknya ini kan tidak terlalu, bukan pekerjaan yang tidak terlalu, ya bukan pekerjaan yang berat ya. Artinya mungkin ini dilaksanakan untuk murni 2024 itu sangat mungkin. Artinya usulan terkait infrastruktur ini masih sangat banyak ya Pak ya? Masih sangat banyak, tapi kan di sini kita juga harus realistis bersikapnya ya, karena PMK ini masih berlaku atau tidaknya kan gitu. Kalau ini di luar itu memang ternyata infrastruktur masih sangat membutuhkan masyarakat. Satu lagi Pak Haji, tadi menarik ada RT yang minta dinaikkan upahnya, seperti apa itu honor mendekat? Ya, tentunya ini bukan perjuangan yang gampang, tapi ini menjadi salah satu atensi. Ya nggak apa-apa, kami sepakat, nanti akan kami bahas di Komisi 1 tentunya yang membidangi itu. Apa sih yang menjadi usulan prioritas di Kampung Bakery ini dalam acara ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lilit Norianto. Dalam hal ini selaku Kasih Kampung Sinar Banten, yang skala prioritas yang kami usulkan kemungkinan besar yaitu jalan rigid dan jembatan penghubung Dusun 5 dan Dusun 3 Kampung Sinar Banten, karena jalan dan jembatan tersebut akses untuk dunia pendidikan yaitu SD 1 Sinar Banten, SLTPN Negeri 2 Bakery, dan banyak lagi akses untuk ekonomi masyarakat menuju Kampung Sinar Banten, karena di Dusun 1 dan Dusun 6 Kampung Sinar Banten yaitu pasar kampung. Kebetulan masyarakat dapat melintasi jembatan tersebut lebih layak, karena pada saat ini jembatan tersebut emang sudah rusak dan jalannya juga ya sudah berupa tanah. Kalau musim banjir ya licin, dan apalagi di saat kemarau seperti ini debu itu sangat luar biasa. Kami sangat prihatin kepada anak-anak yang melintas, apalagi yaitu siswa-siswi kami. Masih ada lagi Pak? Cukup? Oh ya, silakan Pak. Mengeluarkan permintaan yang kita minta Bapak ya. Bahasanya memang dusun kami memerlukan sumur bor. Karena itu langganan banjir. Dan keduanya itu ada sumur Pak yang sudah disuplai sama tim kesehatan.